Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1, 2. Terima kasih guys dan selamat menonton. Ini lagi di setting sama Pak Aliong. Untuk mixernya pakai ini ya. Nah ini untuk dos DB4800 ya, 4 in 8 out. Ini yang terbaru. 8 channel untuk tipenya SM8R. Haknya satu coil 3 inch untuk SPL tipe FD 2080 ya. Kalau middle-nya Pak? Middle-nya pakai 8 in, double 8 in dengan seri SPL yang 8P800 untuk middle-nya. Untuk frekuensinya nih 3x56. 3x56 itu untuk PEQ-nya ya, equalizer-nya ya. Kalau cross-nya di 2,51 2x5 ya, 2,51 sampai 16. Untuk slope-nya di link width relay 24 LR24. Oh ya. Ya, kalau itu tadi adalah PEQ-nya, equalizer-nya. Kita mencoba untuk ini mereduksi dari frekuensi yang terlalu tajam ya. Jadi terlalu tajam kan harus dipotong agar di telinga itu bisa didengar itu tidak terlalu peka, soft gitu. Karena suara ini berkaitan dengan ya pendengaran. Kalau Lebih nyaman gitu Mbak. iya, kalau terlalu keras di frekuensi tertentu kan, dimana dia juga bisa menimbulkan feedback kalau untuk mikrofon. Oh ya. Dari nada mid high-nya dia kalau berlebihan kan ding. Maka ini dia misalnya ditata dulu, dihalusi disik istilahnya. Cuman suara itu ya memang kalau kembali lagi gitu bahwa kalau terlalu Assalamualaikum. Iya. Kembali lagi suara itu kalau terlalu kasar ya gak enak gitu, sakit di telinga. Oh ya ya. Kalau terlalu halus ya tidak bertenaga ya. Jadi ya butuh ya Menyesuaikan lah. penyanyi dangdut yang sedang-sedang saja. Menyesuaikan. Tapi kalau untuk gain sendiri itu yang lebih aman di 0 dB atau tergantung alat Mbak? Tergantung alat. Sebetulnya gain itu tidak ada patokan bahwa gain itu harus di berapa ya. Karena berhubungan dengan power, berhubungan dengan mixer, berhubungan dengan speaker. Mencoba untuk ya bikin setiap frekuensi itu bisa didengar senyaman mungkin ya. Iya.
Karena kenyamanan itu yang paling sulit lah sebenarnya. Iya, ya itu. Jadi kalau sub low mid high enak didengar itu sulit. Kebanyakan kan orang sukanya horor aja. Ya kembali ke Selera Pak ya. selera ya, karena ya pada karo musik itu loh, anak sing seneng dangdut, Iya, anak seneng jazz, anak sing seneng rock ya. Iya. Jadi kalau yang suka rock ngomong musik dangdut itu apa? Gitu. Ya, yang suka dangdut musik jazz itu apa? Yaitu membiarkan kita untuk bahwa setiap orang itu punya pendapat yang berbeda, dan kalau dibilang yang bener yang mana podo bener wis ngono wae ya. Podo bener. Karena kalau bicara siapa yang bener itu kok tiwas engkel-engkelan. Gailers. Ini gainnya kan di sini kan 0 dB ya. Nah, pada high ini sekarang kan kita mulai melakukan perpotongan. Di high gainnya adalah 0 dB. Terus equalizernya crossnya adalah di 2,51 sampai 16 kilo. Slope-nya di LR24 ya. Iya. Tapi apakah ini harus di 0? Enggak juga. Nanti ketika kita sudah memulai untuk menata mid-nya, antara mid dengan high itu harus selaras. Secara gain kontrolnya itu harus kurang lebih berimbang ya. Kalau tidak berimbang terlalu keras high-nya ya gak enak nang kuping. Nah, gitu. Ini sekarang saya mencoba untuk ini ya. Ini yang middle-nya ya? Iya middle. Middle-nya crossover-nya di high pass filternya di 140. Oh iya. 140. Slope-nya sama di Greenwich Relay 24, low pass filternya di 2,51. Berusaha untuk menyambungkan antara high dengan mid itu di perpotongannya. Tapi ketika disetting seperti ini, kalau kita mau acara live berbeda musik, apakah harus merubah juga? Enggak juga. Settingan awal itu hampir boleh dibilang itu ya secara menyeluruh, tidak pada genre musik apa harus berubah, enggak. Tapi mungkin juga itu karena selera ya. Koreksi itu juga kadang-kadang dilakukan sedikit-sedikit, tapi tidak sampai terlalu ekstrim. Sekarang kan mid ya, ketika kita sudah mulai untuk high-nya kita bunyikan, nah ini kan high-nya. Antara mid dengan high bagaimana? Kalau rasanya sudah seimbang ya berarti kan ini untuk mid-nya gain-nya adalah sama di 0 dB ya. Tapi kalau rasanya di sini kita merasa bahwa ini high-nya lebih tajam daripada mid-nya ya, kita masih diperbolehkan untuk melakukan pengurangan daripada gain, pengaturan. Semua itu harus artinya dalam seimbang. Kalau tidak seimbang tidak enak. Sebenarnya lebih aman itu untuk gainnya input sama out ini sama atau bagaimana? Tidak ada keharusan antara gain input dengan outputnya itu sama. Gain input itu berkaitan dengan sumber suara yang diterima oleh DLMS ini. Ya, ketika di mixer ini dia suaranya mixernya itu suaranya dia kurang keras gitu ya, diperbolehkan untuk gain inputnya ditambah. Tapi kalau dari sinyal yang dikeluarkan oleh mixer itu sudah terlalu keras, kan akan bisa dilihat gitu dari sini ya, sumber suara yang diterima oleh DLMS. Di sini kan ada lampu. Nah, lampu ini menunjukkan bagaimana. Kalau dia sampai klip ya berarti artinya di sini terlalu keras. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan adalah mengurangi daripada master yang ada di mixer boleh, atau mengurangi daripada sensitivitas di input di LMS ini, gain kontrolnya dikurangi. Seperti ini ya. Nah,
sekarang kita mencoba untuk ini ya di sub. Sub ini Itu depan subnya kan ada tutup, itu fungsinya apa tuh, Mbah? oh itu base plug. Base plug itu berkaitan dengan apa ya istilahnya pergeseran penambahan frekuensi tertentu dan juga fokus. Kalau tidak diberi phase plug dia suaranya lebih melebar, tergantung kebutuhan gitu. Jadi tujuannya apa gitu. Kalau ini kan subnya ini kan saya memang kemarin itu membuat box ini riset ini untuk untuk balap. Sekarang itu lagi balap. Gue senang ini membicarakan masalah balap. Kalau tipenya, speakernya tipenya 18 TPX 3000. Ya ini yang pertama kali kami buat, dan kemarin ketika ada acara balap liar di Kediri di Pare itu ya alhamdulillah untuk konstruksi box ini. Ini voice coil-nya berapa, Mbak? Voice coil-nya 6 inch. 6 inch. Voice coil-nya 6 inch. Nah, jadi sekarang yang bunyi ini ya, yang salon tidur ini yang model direct itu sih sebetulnya tipenya apa ya? Ya secara umum ya banyak juga pabrikan-pabrikan yang bikin seperti itu. Kayak RCF yang 9007 tapi 21 in. Nah, ini kami aplikasikan untuk 18 in. Oh, berarti ini yang berbunyi yang belum diresin ini ya? Ya, yang belum diresin, bukan itu. Jadi untuk subnya, oh ya, ini kebetulan kan beda ya letaknya. Ini letaknya apakah juga bisa pengaruh gitu? Iya, akan sangat berpengaruh. Nah, ini juga untuk subnya gainnya di 0 ya. Iya. Di 0, terus X-overnya adalah di 30.5 dan low pass filternya di 119.3, slope-nya di LR24 juga. Apakah harus pakai LR24? Ya enggak juga sih, sebetulnya itu kan tergantung dari apa ya, kesukaan kita, karena ya slope itu akan sangat berbeda-beda antara Langwidth Relay, Bezel maupun Butterworth. Tapi itu tidak ada keharusan untuk harus pakai LR24, tidak. Nanti ketika dibunyikan dengan yang atasnya dia lebih nyaman, yang apa yang bisa menyambung gitu, bisa menjadikan dia harmonis gitu. Ini beatnya. Ketika sudah dibunyikan ya seperti itu. Tapi peletakan berbeda ini kalau dari dekat kan nggak begitu terasa ya? Iya. Tapi kalau dari kejauhan mungkin terasa ya? Oh iya, dari kejauhan terasa. Maka ketika kita men-setting dalam jarak seperti sekarang ya, ini kan paling cuman berapa ya? 6 meter paling ya. Antara iya, kurang lebih 6 meter ya. Iya. Dan ketika nanti bergeser dengan jarak yang jauh lebih daripada ini, mungkin 15, 20, 25, 30, itu akan berbeda lagi. Maka setting itu seringkali di waktu kita setting itu harus di mana tempat di situ ya, di situ itu kita harus menyesuaikan. Jadi untuk settingan seperti sekarang ini umpama diaplikasikan untuk jarak 30 meter ya belum tentu cocok. Pasti nanti akan ada perubahan-perubahan lagi. Terutama ya masalah ini, masalah apa ya, masalah gain. Karena setiap frekuensi itu kecepatannya ternyata berbeda-beda antara high pitch sama low atau sub, itu penyebaran kecepatan suaranya berbeda. Maka ya itu tadi kadang berarti ini untuk tempat juga pengaruh berarti ya? Pengaruh. Tempat yang seperti ini di dalam gedung maupun di luar itu berpengaruh. Kalau di dalam gedung ini kan ada efek menggema. Ya, ada efek namanya ya itu tadi dibilang boundary effect, resonansi ya. Seperti speaker di Wadai Kotak Salon itu loh. Kan berbeda-beda ya. Nah, kalau di ruangan yang bebas ya
ya itu yang bisa dijadikan acuan, karena itu secara otomatis tidak adanya sesuatu yang berakibat menjadikan efek daripada suara itu jadi berubah. Kalau bicara masalah aman nggak aman alat kan tergantung ini ya bunyinya. Tapi kalau yang lebih aman itu antara speaker dibalik sama hadap ke depan itu yang lebih aman. Sama amannya. Oh, sama-sama yang aman. membuat tidak aman itu kan karena ketika respon daripada speaker itu tidak bisa dia turun terlalu ke bawah, tapi kita paksakan untuk turun ke bawah. Contoh seperti itu. ini ya. Ini kan high pass filternya kan di 30. Iya. Ya. Low pass filternya di 119. Yang bikin tidak aman itu adalah apa? Ketika high pass filternya ini terlalu ke bawah, sedangkan speaker itu tidak bisa merespon di situ, dan kita berusaha untuk menginginkan di situ itu ada gitu. Terus didorong ya itu yang jadi. Makanya kalau sementara ini saya bikin perpotongan seperti ini kan artinya nanti kita akan mencoba untuk menganalisa bahwa dari masing-masing box speaker ini kan responnya kan berbeda-beda. Dari situ nanti baru kita speaker ini harusnya apa yang harus kita lakukan di DLMS. Tidak bisa ada pembiaran. Soalnya apa? Kalau dibiarkan sedangkan dia tidak bisa merespon di frekuensi yang terlalu bawah, dan dibanterno rusak speakernya. Sekarang kan antara high, mid, dan low ini kan sudah kita setting ya. Iya. Bicara masalah ini sudah benar atau tidak, ya memang telinga kita ini yang merasakan saja niku benar apa enggak gitu. Nah, kalau terlalu jauh daripada apa yang kita harapkan, ya berarti enggak benar. Kalau ya sekurang-kurang lebih aja, dan ketika banyak orang itu merasa iya ya dirungokno kok wis rasane wis pas iki ya, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang ya cukup baik ya. Karena ya itu tadi wong padha karo rasa yang diterima oleh lidah kita. Kalau audio kan telinga. Nah, kalau makanan kan lidah. Kalau banyak orang ngomong, wah enak masak nih, itu ya setiap enak. Ya, kalau agak sing ngomong gak enak, ya masih sing dodol ngomong enak ya gak enak. Gitu. Tapi bicara masalah speaker, kalau kita beli speaker yang baru kan ada frekuensinya kan bisa dilihat. Tapi kalau kita beli bekas dan kita nggak tahu sejarahnya itu frekuensi berapa, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya dibunyikan. Oh gitu ya? Iya, jadi katakan spek yang ada di setiap pabrikan itu kan tidak sama, berbeda-beda. Ya. Dan ketika speaker itu usianya sudah 10 tahun masih gorong 10, magnetnya ya juga sudah mulai berkurang, ya pasti juga akan terjadi perbedaan. Tapi tidak ada masalah ketika sudah digulung lagi, itu tidak ada masalah. Yang paling penting ketika seseorang itu gulung, ya gulungnya harus benar. Oh ada hitungannya? Iya, jadi diameter kawat, kualitas kawat, terus berapa jumlah lilitan, terus ketinggian di waktu dia mau menurunkan coil itu harus diukur. Karena apa? Ketika terlalu masuk berarti ada pergeseran dari nada tengahnya, dia bergeser ke nada bawah. Kalau terlalu naik terjadi pergeseran, nada bawahnya bergeser ke nada tengah. Ya, pakai mikrofon ya. Ada mikrofon 2 saja ya. Jadi nanti kan acara ini biar hidup itu loh. Kalau ada talk show. Tanya jawab ya, seputar audio.